Dah. Aman nih, Pak. Oke, aman. Udah ya, Pi. Ulang lagi ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul bekerja efektif dan efisien. Nah, kita terdiri dari 6 orang. Yang pertama ada Adi Putra Setiawan, ada Holid, ada Muhammad Rifal Al-Ghifari, ada Farhan, ada Muhammad Farhan, sama Lutfi Ramadanti. Baik, latar belakang sebuah bekerja efektif dan efisien ya adalah perkembangan teknologi dan persaingan kerja menuntut setiap individu bekerja lebih cepat dan produktif. Efektivitas dan efisiensi menjadi kemampuan penting dalam dunia pendidikan maupun dunia kerja. Banyak orang bekerja keras tetapi belum mampu mencapai hasil yang maksimal karena kurang tepat dalam mengatur prioritas. Kebiasaan menunda pekerjaan menyebabkan tugas menumpuk dan hasil kerja menjadi kurang optimal. Oleh karena itu, diperlukan kemampuan manajemen waktu, disiplin, dan kebiasaan positif agar produktivitas meningkat. Nah, di sini ada perbedaan efektivitas dan efisien. Saya akan menjelaskan perbedaan efektivitas, yaitu merupakan kemampuan suatu organisasi atau individu dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana yang diharapkan, yaitu ada fokus utama efektivitas adalah hasil yang dicapai. Pekerjaan yang efektif membutuhkan perencanaan dan pelaksanaan yang tepat. Ukuran efektivitas dilihat dari keberhasilan mencapai sasarannya gimana. Efisien ialah menurut G adalah suatu asas dasar tentang perbandingan terbaik antara suatu usaha dan hasilnya yang dapat dilihat. Yaitu tujuan efisiensi yaitu hasil memaksimalkan dengan usaha yang minimal. Sumber daya meliputi waktu, tenaga, pikiran, uang, dan biaya. Efisiensi menekankan penghematan tanpa mengurangi kualitas hasilnya. Oke, ada yang mau lanjut? Oke, Farhan. Perbedaan ya? Iya. Selanjutnya perbedaan efektif dan efisien. Efektif itu ada dari orientasi tujuan. Yang kedua, pemilihan bagaimana cara tercepat mencapai tujuan. Yang ketiga, waktu pengerjaan lebih singkat karena ketersediaan sumber daya dan lain-lain. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan tinggi. Untuk efisiennya, yang pertama ada berorientasi tujuan, yang kedua pemilihan bagaimana cara tercepat mencapai tujuan, yang ketiga waktu pengerjaan lebih lama karena sumber daya yang dipangkas, yang keempat hemat biaya. Selanjutnya tujuan bekerja efektif dan efisien. Yang pertama, mengembangkan sistem kerja dengan kinerja tinggi yang meliputi proses perekrutan, seleksi, sistem insentif, serta pengembangan manajemen dan aktivitas pelatihan yang terkait dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, mengembangkan praktik manajemen dengan komitmen tinggi yang menyadari bahwa karyawan atau pegawai adalah stakeholder dalam perusahaan yang bernilai dan membantu mengembangkan iklim kerja sama dan kepercayaan bersama. Yang ketiga, memastikan bahwa persamaan kesempatan tersedia untuk semua. Artinya ada keterkaitan saling menguntungkan antara perusahaan dengan karyawan. Yang keempat, memastikan bahwa karyawan atau pegawai dinilai serta dihargai atas apa yang telah dikerjakan dan dicapai. Yang kelima, mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental pegawai atau karyawan. Yang kelima, menciptakan iklim yang harmonis serta produktif yang dapat dipertahankan antara manajemen dengan karyawan atau pegawai. Oke, selanjutnya Selanjutnya Muhammad Farhan.
Ciri-ciri bekerja efektif dan efisien. Yang pertama, memiliki kemampuan merumuskan tujuan hidup atau usaha secara jelas. Yang kedua, memiliki motivasi dan tekad yang kuat dalam bekerja. Yang ketiga, memiliki inisiatif dan tidak bergantung pada orang lain. Yang keempat, memiliki kemampuan berinovasi dan kreativitas tinggi. Yang kelima, mampu membentuk serta mengembangkan modal material, sosial, dan intelektual. Yang keenam, mampu mengatur waktu dan menentukan prioritas pekerjaan. Dan yang ketujuh, mampu mengambil pelajaran dari pengalaman baik maupun buruk. Prinsip bekerja sama efektif dan efisien. Yang pertama, tujuan dirumuskan dengan jelas. Yang kedua, kegiatan yang dilakukan harus masuk akal dan terencana. Yang ketiga, adanya tenaga kerja atau staf yang cakap. Yang keempat, menerapkan disiplin dalam bekerja sama. Yang kelima, memberikan balas jasa yang adil. Yang keenam, adanya laporan yang terpercaya, cepat, akurat, dan sistem informasi yang baik. Yang ketujuh, adanya perencanaan dan pengaturan kerja yang jelas. Yang kedelapan, menetapkan standar dan jadwal kerja. Yang kesembilan, kondisi kerja yang distandarisasi. Yang kesepuluh, operasi kerja yang distandarisasi. Yang ke-11, adanya instruksi kerja tertulis yang praktis dan standar. Dan yang ke-12, pemberian penghargaan atas efisiensi kerja. Ini untuk selanjutnya faktornya Henry Pat ya. Lalu ada faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja. Faktor yang mempengaruhi efektivitas kerja merujuk pada pemikiran dari Xiang pada karyanya di tahun 2020 di dalam jurnal. Efektivitas kerja atau kemampuan mencapai tujuan secara tepat sasaran dipengaruhi oleh kejelasan tugas, adanya deskripsi dan pembagian kerja yang jelas, ketepatan waktu penyelesaian, adanya pengawasan atau monitoring, motivasi dari pimpinan, evaluasi pekerjaan secara berkala, serta lingkungan kerja yang nyaman meliputi kebersihan, keamanan, penerangan, dan temperatur. Lalu faktor yang mempengaruhi efisiensi kerja. Faktor yang ini ditinjau dari aspek efisiensi, maksimalkan output dengan input seminimal mungkin. Faktor penentunya meliputi kemampuan penghematan waktu, kejelasan prosedur kerja, tingkat disiplin kerja, keterampilan kerja pegawai, mutu pekerjaan yang dihasilkan, serta rasionalitas pekerjaan. Selain itu, menurut Sedar Mayanti, sebagaimana dikutip dalam karya Basri dan Arsi, efisiensi kerja dapat tercapai apabila memenuhi kriteria berhasil guna, ekonomis, serta adanya pembagian kerja yang nyata, rasionalitas, wewenang, dan tanggung jawab. Lalu ada cara menerapkan bekerja efektif dan efisien, yaitu diantaranya membagi waktu dan membuat jadwal kerja, melakukan pencadangan file backup data, menghindari gangguan saat bekerja, bekerja dengan teliti dan fokus, tidak melakukan banyak pekerjaan sekaligus, melakukan komunikasi yang baik di tempat kerja, lalu bekerja sesuai kemampuan diri, beristirahat di sela pekerjaan, tidak menunda pekerjaan, mengatur prioritas pekerjaan, menjaga kerapian kerja, dan lalu menjaga kesehatan tubuh. Itu manfaat bekerja efektif mungkin Lutfi Ramadanti bisa dipaparkan. Hambatan dalam bekerja efektif dan efisien. Yang pertama, kesenjangan dan ketidakcocokan keterampilan skill mismatch, disorientasi peran dan ambiguitas tanggung jawab, rendahnya motivasi dan ketidakpuasan kerja, kelelahan fisik mental dan tekanan kerja berlebihan, ketidakseimbangan kepentingan, konflik of interest. Contoh penerapan, yang pertama, menggunakan teknologi digital. Yang kedua, usaha menggunakan aplikasi kasir atau pencatatan keuangan untuk mempercepat transaksi dan mengurangi kesalahan pencatatan. Contoh, toko menggunakan sistem point of sale untuk mencatat penjualan otomatis. Yang ketiga, membagi tugas karyawan sesuai kemampuannya. Yang keempat, setiap
karyawan diberi pekerjaan sesuai keahlian agar pekerjaan selesai lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Contoh bagian pemasaran fokus promosi, sedangkan bagian produksi fokus membuat produk. Yang kelima, ada mengatur waktu kerja dengan baik. Yang keenam, membuat jadwal kerja harian agar pekerjaan tidak menumpuk dan target usaha tercapai tepat waktu. Contoh, UMKM makanan menyiapkan bahan baku pada pagi hari sebelum toko buka. Yang ketujuh, mengurangi pemborosan bahan. Yang kedelapan, menggunakan bahan baku sesuai kebutuhan agar biaya produksi lebih hemat. Contoh, usaha kuliner, membeli stok bahan berdasarkan perkiraan penjualan harian. Yang kesembilan, pelayanan cepat kepada pelanggan. Yang ke-10, melayani pelanggan dengan ramah dan cepat sehingga pelanggan puas dan usaha lebih dipercaya. Contoh, toko online membalas chat pelanggan dalam waktu singkat. Jadi untuk kesimpulan mungkin bisa Adi. Masuk ke kesimpulannya, jadi efektivitas itu berfokus pada pencapaian tujuan, sedangkan efisiensi berfokus pada penggunaan sumber daya secara optimal, dan keduanya harus diterapkan bersama untuk meningkatkan produktivitas, menghemat biaya, serta memaksimalkan hasil usaha. Keberhasilan kerja efektif dan efisien dipengaruhi oleh disiplin, keterampilan, pengawasan, dan lingkungan kerja yang baik. Sementara hambatan yang kelelahan kerja dan konflik organisasi. Oleh karena itu, bekerja secara efektif dan efisien perlu produktivitas dan daya saing meningkat. Kemudian masuk ke tanya jawab. Jadi ada beberapa pertanyaan dari teman mahasiswa. Yang pertama itu pertanyaannya, apakah bekerja lebih lama selalu menghasilkan pekerjaan yang lebih efektif dan mengapa? Jadi jawabannya tidak. Lamanya waktu kerja tidak menjamin kualitas hasil. Produktivitas dipengaruhi oleh fokus, keterampilan, dan metode kerja yang digunakan. Kemudian jawaban pertanyaan selanjutnya itu, bagaimana cara menerapkan prinsip bekerja efektif dan efisien dalam kegiatan sekolah, kegiatan belajar di sekolah atau kuliah? Jadi cara penerapannya yang pertama yaitu membuat jadwal belajar, menentukan prioritas tugas, menghindari gangguan saat belajar, kemudian memanfaatkan teknologi untuk mencari informasi, dan yang terakhir itu mengerjakan tugas sebelum tenggat waktunya. Baik, terima kasih untuk semuanya. Mungkin itu pertanyaan dari rekan mahasiswa kita ya yang bertanya, ini sudah dijawab juga oleh kelompok 1. Mungkin begitu saja presentasi dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.